kita telah mengenal apa itu persamaan kuadrat, dan di sini adalah persamaan kuadrat dalam bentuk standarnya, yang mana kali ini kita akan coba mencari solusi dari persamaan tersebut. Nah, video kali ini akan menjelaskan salah satu metode yang mana cukup mudah, yaitu adalah faktorisasi. Teman-teman mungkin udah pernah dengar kata faktorisasi atau mungkin kata faktor di sini pada bilangan. Jadi kurang lebih apa yang mau kita lakukan juga agak mirip dengan memfaktorkan bilangan. Misalkan saya punya suatu bilangan, katakanlah 12. Nah, bilangan tersebut akan saya ubah bentuknya menjadi perkalian dua bilangan, misalkan 4 kali 3, di mana dua bilangan tersebut adalah faktor dari 12. Misal, contoh lain, saya punya bilangan 10, saya bisa mengekspresikan bilangan 10 tersebut dalam perkalian dua bilangan. Misal 2 kali 5, yang mana 2 sama 5 tersebut adalah faktor dari 10. Nah, jadi faktorisasi persamaan kuadrat bisa diartikan sebagai mencari suatu ekspresi yang mana ekspresi-ekspresi tersebut dikalikan akan menjadi persamaan kuadrat tersebut. Jadi, kalau kita mempunyai bentuk kuadrat seperti ini, ax kuadrat plus bx plus c, kita rencananya akan mengubah bentuk ini menjadi perkalian dua hal. Menjadi ini kali ini. Yang mana kalau kita kali akan menjadi ekspresi ax kuadrat plus bx plus c. Jadi, apabila kita menemukan persamaan kuadrat seperti ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, yang mana bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi seperti ini, menjadi sesuatu kali sesuatu sama dengan 0. Ingat kembali apa tujuan kita di sini? Tujuan kita adalah mencari nilai x atau solusi dari persamaan ini. Bagaimana cara kita mencari nilai x tersebut? Dengan memfaktorkan. Apa hubungannya? Faktor yang kiri dan kanan, sebut saja ini yang A, dan sebut saja ini yang B. Jadi kita di sini melihat perkalian antar A sama B. Kalau kita ingat lagi, perkalian dua bilangan, apabila menghasilkan 0, maka si A haruslah 0, atau si B haruslah 0. Ingat kata atau di sini berarti ini boleh, atau keduanya pun juga boleh. Sebaiknya mungkin biar lebih jelas, saya akan memberikan beberapa contoh suatu bentuk kuadrat yang telah difaktorisasikan. Nah, berikut adalah 4 contoh yang saya berikan beserta perkalian faktornya. Nah, bagi yang penasaran, silakan coba cek sendiri apakah benar perkalian faktor-faktor ini menjadi ekspresi yang di kiri. 2x kali x min 2 benarkah jadi seperti ini? Ini kali ini benarkah jadi seperti ini? Lalu kita akan terapkan aturan yang dikotakkan ini nih tuh. Oke, saya ambil contoh. Saya ambil bentuk yang ini, yang pertama. Jadi kalau kita berjumpa x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0, dan kita ingin mencari solusi dari persamaan ini, dan seperti yang kita udah tahu, x kuadrat min 5x plus 6 itu bisa difaktorisasikan menjadi x min 2 kali x min 3. X min 2 kali x min 3. Lalu kita akan melihat bagaimana faktor tersebut mengantar kita ke solusi persamaan ini. Ya, jadi kalau kita misalkan ini adalah A dan ini adalah B, ingat A kali B sama dengan 0, berarti artinya si A sama dengan 0, berarti si X min 2 sama dengan 0, atau si B X min 3 sama dengan 0. Dan di sini kita cari solusinya dan sangat mudah. Solusinya adalah X sama dengan 2, dan di sini adalah X sama dengan 3. Dan inilah solusi dari persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Oke, kita boleh coba cek apakah memang benar. Untuk x sama dengan 2, berarti kalau kita masukkan nilai x-nya 2 di persamaan kita ini, kita akan dapatkan x kuadrat menjadi 2 kuadrat min 5 kali 2 plus 6 sama dengan 0. Apakah benar? 4
min 10 plus 6. 4 min 10, min 6 tambah 6, benar. Jadi X sama dengan 2, clear adalah solusi persamaan ini. Kita coba cek, kalau X-nya 3, berarti menjadi 3 kuadrat min 5 kali 3 plus 6 sama dengan 0. Jadinya seperti ini. Dan yang mana 9 kurang 15 plus 6 benarlah adalah 0. Jadi terbukti 2 sama 3 adalah solusi persamaan ini. Jadi di sini kita telah menyaksikan bahwa dengan memfaktorisasikan bentuk ini, bentuk yang kuadrat ini, menjadi perkalian faktor-faktornya, dapat menemukan solusi persamaan kuadrat tersebut. Ya. Dan pertanyaannya, bagaimana cara kita melakukan faktorisasi itu? Faktorisasi itu sendiri pun tergantung bentuk persamaan kuadratnya. Jadi juga macam-macam cara faktorisasi. Kita mulai dari yang pertama. Nah, pertama, kita akan coba melakukan faktorisasi untuk bentuk persamaan kuadrat di mana tidak ada konstantanya atau C-nya 0. Jadi persamaan kita kurang lebih AX kuadrat plus BX dan C-nya 0, nggak usah ditulis. Nah, seperti ini. Dan hal ini mudah, ya tidak perlu suatu trik yang baru. Kita benar-benar melakukan memfaktorkan bentuk ini. Jadi kalau kita lihat, kita bisa mengekstrak X pada kedua suku tersebut. Ya, jadi dari masing-masing kita ambil X keluar. Jadi AX kuadrat menjadi AX. Lalu BX kita udah ambil X-nya keluar menjadi plus B. Kurang lebih bentuk ini difaktorkan menjadi seperti ini. Faktorisasi aljabar biasa, tidak ada yang spesial di sini. Jadi kita bisa dapatkan X sama dengan 0 atau AX plus B sama dengan 0. Oke, kita coba kasih contoh aja. Misal 5X kuadrat plus 7X sama dengan 0. Oke, dari 5X kuadrat sama 7X kita bisa ngambil X yang keluar, berarti kurang lebih jadi seperti ini. Oke, kita telah mengubah bentuk ini menjadi perkalian dua hal, yang mana X adalah faktor ini, dan 5X plus 7 juga adalah faktor ini. Lalu, kita bisa lihat, ini kali ini sama dengan 0. A kali B sama dengan 0, berarti artinya si A, si X haruslah 0, atau si B, 5X plus 7, juga 0. Berarti kita dapatkan solusi dari persamaan yang ini adalah 5X sama dengan min 7, lalu X sama dengan min 7 per 5. Jadi kita dapatkan solusinya adalah min 7 per 5 dan X-nya 0. Oke? Nah, berikutnya adalah kita akan melakukan faktorisasi persamaan kuadrat apabila B-nya 0. Jadi persamaan kuadrat apabila B-nya 0 kurang lebih menjadi seperti ini. Nah, untuk melakukan faktorisasi di sini, kita bisa memanfaatkan salah satu identitas berikut. Jadi A kuadrat min B kuadrat itu bisa diubah menjadi bentuknya seperti ini. Mungkin kalian udah pernah lihat bentuk seperti ini. A kuadrat min B kuadrat jadi A min B kali A plus B. Oke. Misal contoh di sini saya kasih 4X kuadrat min 9 sama dengan 0. Ya, kita bisa lihat di sini B-nya tidak ada, B-nya 0. Hanya A sama C, A-nya 4, C-nya min 9. Lalu bagaimana kita memanfaatkan ini dalam persamaan kuadrat kita? 4X kuadrat bisa kita bentuk menjadi 2X yang dikuadratkan. Betul bukan? Lalu 9, kita tahu 9 adalah 3 kuadrat. Nah, jadi kita bisa, misalkan 2X itu adalah A, dan 3 itu B. Jadi kita lihat di sini A kuadrat min B kuadrat. Dan A kuadrat min B kuadrat bisa diubah menjadi A min B. Lihat, A min B. Berarti 2X min 3 dikali A plus B. 2X plus 3 sama dengan 0.
Lalu sama seperti sebelumnya, karena kita telah memfaktorkan bentuk ini menjadi perkalian dua faktor tersebut, maka A kali B sama dengan 0, berarti artinya si A haruslah 0, atau si B haruslah 0, dan di sini kita harus mencari solusi dari masing-masing persamaan, dan ini cukup sederhana untuk dilakukan. Kita dapatkan di sini 2x sama dengan 3, lalu x sama dengan 3/2. Dan sama, kita terapkan juga di sini. Kita dapatkan solusinya adalah min 3/2. Nah, jadi faktorisasi pun juga beraneka ragam, tergantung situasi dan kondisi. Nah, kondisi berikutnya adalah, kondisi ketiga, kita akan melakukan faktorisasi apabila A-nya bernilai 1. B sama C-nya nggak 0 ya, di sini. Jadi mungkin kita dapatkan persamaan kuadrat kita berbentuk seperti ini. X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, bagaimana cara kita memfaktorkan bentuk ini? Oke, langkah pertama, X kuadrat plus BX plus C tersebut, ya, bisa kita tuliskan menjadi seperti ini untuk pertamanya. Jadi X, ya tutup kurung lagi, X tutup kurung lagi. Kedua, kita akan mencari suatu bilangan untuk diisi di sini dan di sini. Dua bilangan, di mana dua bilangan tersebut apabila dijumlahkan harus sama dengan B, sedangkan apabila dikalikan harus sama dengan A kali C. Tapi kita tahu di sini A-nya 1, jadi sama saja dengan C di sini. Oke, saya ambil contoh barusan, yaitu X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Sebelumnya, kita coba lihat lagi. Di sini A-nya 1, B-nya min 5, dan C-nya adalah 6. Dan bentuk ini akan kita ubah menjadi bentuk X bla 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 dikali X bla 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 sama dengan 0. Yang mana kita belum tahu angka yang akan kita masukkan di sini untuk menemani X di tiap kurung. Nah, jadi kita akan mencari dua bilangan yang mana apabila dijumlahkan akan senilai sama B. Di sini B-nya min 5. Lalu apabila dikali kedua bilangan tersebut akan menjadi A kali C. A-nya 1, C-nya 6, berarti A kali C jadi 6. Nah, bilangan apa? Dua bilangan yang dikali jadi 6, yang dijumlahkan jadi min 5. Nah, di sini sebenarnya tidak ada lagi suatu trik khusus atau suatu cara cepat. Nah, saya pribadi, saya biasa melihat dari hasil kalinya. Dua bilangan dikali jadi 6. Jadi, dua bilangan yang dikali jadi 6, yang paling mudah yang bisa saya pikirkan adalah 1 sama 6. Ya, 1 kali 6 jadi 6. Selalu saya punya min 1 sama min 6. Ya, min 1 kali min 6 juga jadi 6. Lalu saya punya 2 sama 3. Lalu min 2 sama min 3. Masing-masing kalau dikali pasti jadi 6. Dan kita ingin mencari dua bilangan yang dijumlahkan jadi min 5. Manakah yang dijumlahkan jadi min 5? Yang ini ya. Min 2 dijumlahkan sama min 3 jadi min 5. Sisanya tidaklah cocok. Jadi, X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 dapat kita faktorkan menjadi X, yang mana kita isikan dua bilangan yang telah kita temukan, min 2 sama min 3. Jadi, saya taruh min 2 di sini, saya taruh min 3 di sini. Kebalik nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, karena kita telah berhasil memfaktorkan, jadinya si X min 2 haruslah bernilai 0, atau yang faktor satunya lagi, X min 3, bernilai 0. Kita dapatkan di sini solusinya sama seperti yang sebelumnya kita telah bahas. Ya, dan juga kita udah ngecek. Dan ini adalah solusi yang benar. Nah, dari sini kita mungkin bertanya-tanya, oke, bagaimana kalau A-nya bukan 1?
Kalau A-nya 2, atau A-nya min 2, atau A-nya 3, apakah cara ini masih berlaku? Oke, kita akan bahas bagaimana kalau A-nya bukan 1. Caranya kurang lebih agak mirip ya. Berarti kondisi keempat, jadi ya secara umum AX kuadrat plus BX plus C. Pertama, kita mencari dua bilangan yang dijumlah akan menjadi B, lalu yang dikali akan menjadi A kali C. Oke, kurang lebih sama seperti sebelumnya, tidak ada yang baru di sini. Nah, step keduanya, jadi kalau kita seandainya udah dapat dua bilangan, sebut saja P dan Q, sebut saja. Lalu di step kedua, kita akan mengubah si suku BX ini. BX kita akan ubah bentuknya menjadi PX plus QX. Lalu, step berikutnya kita akan coba melakukan faktorisasi aljabar biasa. Nah, langsung aja kita coba berikan suatu contoh. Contoh yang sebelumnya, 2x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0. Ya, yang di awal tadi saya udah sempat kasih contoh tuh. Nah, kita review dulu. Di persamaan kuadrat ini kita dapatkan A-nya adalah 2, B-nya adalah min 3, dan C-nya adalah 1. Lalu, step pertama, katanya kita disuruh mencari dua bilangan yang dikali menjadi AC. Berarti hasil kalinya adalah A kali C, 2 kali 1, yaitu 2. Dan lalu, apabila dijumlahkan menjadi B, yaitu min 3. Nah, kita lihat apa yang dikalikan jadi 2 bilangan. 1 sama 2. Lalu, saya juga punya min 1 sama min 2. Ya kan? Ini kalau dikali jadi 2, yang ini juga dikali jadi 2. Manakah yang dijumlahkan jadi min 3? Nah, kita lihat yang bawah memenuhi kedua syarat tersebut. Min 1 tambah min 2 jadi min 3. Berarti inilah yang kita ambil. Nah, berikutnya, si BX berarti min 3X, kita akan ubah bentuknya menjadi penjumlahan kedua bilangan tersebut. Jadi min 1X dijumlahkan sama min 2X. Oke, lalu kita coba terapkan di persamaan kuadrat bentuk awal kita. Jadi 2x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0. Oke, kita dapatkan min 3x diubah menjadi min x min 2x plus 1 sama dengan 0. Oke, kalau kita susun sedikit, 2x kuadrat min 2x, lalu saya punya min x plus 1 sama dengan 0. Lalu kita lihat apakah ada grup masing-masing yang bisa kita lakukan faktorisasi. Nah, kalau kita lihat 2x kuadrat sama min 2x, saya bisa ngeluarin 2x keluar. Ya, jadi 2x saya ambil, atau saya ekstrak dari mereka ini. 2x saya ambil dari 2x kuadrat, berarti menjadi x. Lalu 2x saya ambil menjadi min 1. Oke, bisa kebayang? Lalu di sini, min x sama plus 1, saya ambil faktor min 1. Jadi, kalau saya ambil min 2 ini, saya akan bentuk menjadi x min 1. Nah, silakan boleh dicek dulu apakah sudah benar. Ya, kita coba kembalikan lagi aja, kita kalikan lagi ini, lalu min x plus 1, ya kan jadi seperti bentuk sebelumnya. Lalu, kita bisa lihat di sini, 2x kali x min 1, lalu di sini kita punya x min 1 juga. Jadi, kita bisa mengekstrak atau kita faktorkan x min 1 keluar, berarti kurang lebih bentuknya jadi seperti ini. X min 1 udah saya bawa keluar, berarti di sini sisa 2x. X min 1 saya bawa keluar, berarti di sini sisanya adalah min 1 sama dengan 0. Untuk ngecek faktorisasi kita sudah benar atau belum, ya kita kalikan lagi saja. X min 1 kita kali 2x min 1, apakah benar menjadi seperti ini?
Nah, karena kita telah berhasil memfaktorkan, lalu kita terapkan ini kali ini sama dengan 0, A kali B sama dengan 0, berarti artinya si A sama dengan 0, atau si B sama dengan 0. Lalu kita solve masing-masing persamaan tersebut. X1, lalu kita dapat di sini 2X sama dengan 1, X-nya adalah 1/2. Dan inilah solusi dari persamaan kuadrat kita ini. Dan ini juga bisa diterapkan untuk A-nya -2, A-nya -3, dan seterusnya.